Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. Matur nuwun Gus atas kesempatannya juga pada panitia. Alhamdulillah saged menapa nderek ngaos meskipun lewat Zoom online Gus. Panjenengan Nggih. salah satu ulama yang saya kagumi. Nggih. Saya nggak bertanya Gus, tapi mau apa? Nyuwun ijazah atau doa karena kami ini mewakili ibu-ibu yang tinggal di Amerika yang mana kami adalah kaum minoritas Muslim. Jadi mohon ijazah atau doa buat kami-kami sebagai ibu-ibu yang agar anak-anak kami ini bisa apa ya Gus, dijauhkan dari perbuatan lingkungan ataupun teman-teman yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi tidak ada pertanyaan tapi nyuwun doanya Gus. Matur Ya, nuwun. ya. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ke, Bu Mina, ke terima Mbak Fitri kasih. dulu, Gus, ya. Satu, satu, Gimana? satu saja. Ya. Langsung ke Mbak Fitri dulu pertanyaannya, nanti biar langsung diringkas sama Gus Oh ya, Baha. ya, ya. Ya, monggo Mbak Fitri. Singkat, padat, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas Salam. kesempatan yang diberikan. Bagus, saya mau bertanya. Saya seorang mahasiswi di Yogyakarta sedang meneliti kewarisan di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat itu ada salah satu platform yang mengakomodasi untuk menyiapkan wasiat terhadap pembagian aset. Karena kan di Amerika itu menggunakan apa namanya sistem negara bagian ya apabila aset ditinggalkan oleh pemilik tanpa menggunakan wasiat begitu. Terus saya mengkomparasikan dengan di Indonesia. Di Indonesia itu juga ada platform tentang kewarisan, tetapi belum sampai di level untuk membuat wasiat dalam manajemen aset begitu saat dia meninggal. Karena ada pengaruh apa namanya hukum adat terhadap waris. Nah, menurut jenengan gitu, di Indonesia itu untuk meminimalisir sengketa kewarisan itu gimana sih, Gus? Gitu. Monggo Gus Baha. Oh ya, jadi yang pertanyaan atau keinginan dari Bu Mina ini begini ya. Jadi karena doa itu sudah punya semua lah. Kalau dalam tradisi kata Basim Asy'ari itu donga sapu jagat tadi Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begini ya. Saya mohon sama Bu Mina juga seluruh komunitas yang di Amerika, Kanada. Sebetulnya ada yang lebih simpel daripada itu. Jadi saat membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ini resmi dari Rasulullah. Camkan bahwa kita setelah soleh, soleh itu layak, tidak harus soleh ideal, layak. Soleh itu maknanya layak. Setelah kita layak sebagai hambanya Allah, tidak harus ideal seorang, karena kita ada nabi juga ada orang-orang yang jadi panutan-panutan banget, kita orang kebanyakan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin itu maklumat dari Allah bahwa setelah kita baik itu otomatis mendapat salam dari Allah. Kalau kita sudah mendapat salam dari Allah, mendapat apresiasi dari Allah, maka kita, keluarga kita pasti dijaga. Ya, saya ulang lagi ya. Cerita yang nyata itu di Uni Soviet, ketika masih Uni Soviet. Itu beberapa negara bagian setelah pecah. Itu langsung menjadi Muslim sebagaimana aslinya. Karena apa? Ketika mereka dikooptasi Uni Soviet itu ajaran-ajaran Islam tetap ditanamkan, doa-doa tetap dikumandangkan. Sama seperti kita dijajah Belanda 350 tahun, kita tetap Islami, pondok tetap hidup. Dan ketika penjajahan hilang, kita ya tetap Islami. Yaitu karena berkahnya setiap kita sholat tuh ngendikan atau matur neng pangeran munajat assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu adalah hubungan komunikasi Rasulullah dengan Allah ketika di Sidratil Muntaha pas Lailatul Mi'raj. Jadi umat ini dikasih etika. Etikanya pertama, pujilah Allah. Terus kita muji at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Karena kita tahu hidayat lewat Rasulullah, terus kita matur, kita ngendikan kata karena tadi yang tanya kayaknya pakai bahasa Jogja, matur assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Berarti haknya Allah sudah, haknya Rasulullah sudah, tinggal hak komunitas kita. Kita punya keluarga, punya tetangga, punya komunitas, punya macam-macam. Terus kita matur, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam keselamatan untuk kita dan kepada dan untuk semua hamba-hamba Allah yang layak. Layak itu minimal yang namanya hamba yang ngakui eksistensi Tuhannya, karena semua nikmat dari Tuhan. Yang namanya tetangga yang menghormati
tetangganya. Yang namanya orang tua ya ingin anak turunnya soleh. Sekedar ingin anak turunnya soleh itu sudah bagian dari doa, bukan putus asa. Wah ini anak saya nakal, komunitasnya nakal, pasti nanti jadi bejat. Jangan bilang pasti-pasti itu membunuh harapan, seperti itu membunuh harapan. Jadi saya minta semua teman-teman yang di Amerika, di Kanada semuanya, berharaplah serius ketika baca Assalamualaikum wala ibadillahi sholihin. Karena itu saya baca di kitab-kitab besar, itu jaminan Allah lihadil ummah, bahwa salam saya kata Allah itu akan untuk mereka-mereka itu. Kalau Allah sudah ngapresiasi dan Allah itu penguasa langit bumi, insya Allah kita baik-baik saja. Dan nyatanya kita baik-baik saja kan, kita pernah ada masalah Gestapo, penjajahan di Uni Soviet juga ada masalah di Uni Soviet. Nyatanya negara-negara pecah terus banyak Islam. Amerika dulu gak banyak Islam, sekarang banyak Islam. Orang Islam di Amerika yang pendatang juga tambah banyak, terus tambah bisa diskusi. Mas. Terus yang dari Mbak Fitri ya, jadi begini ya, kalau penelitian akademik itu sifatnya kan tidak pernah final. Tapi saya pastikan kalau di hukum Islam itu begini, mayit ini kalau tidak sempat hibah memberi atau tidak sempat wasiat, maka hukum peninggalannya tetap ikut hukum waris normal. Tapi kalau sebelum meninggal masih sehat dia melakukan hibah atau wasiat, ya sesuai hukum wasiat. Misalnya hukum wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari hartanya, terus untuk hal-hal yang positif. Itu hukum baku. Itu nggak bisa ditawar karena ini nas Quran. Kemudian tentu Islam itu juga ngakui wa'mur bil urfi. Wa'mur bil urfi misalnya gini, dalam tradisi saya sering ada orang punya anak 5, kebetulan yang 2 ini manfaat untuk orang banyak, dikasih lebih banyak. Yang terakhir ini agak terkenal hura-hura dikasih sedikit, bentuknya hibah. Itu biasanya yang kiai bisa berdebat karena justru orang tua ada adil ini kemudian memicu yang nakal tambah nakal karena diperlakukan tidak adil. Atau sebagian kiai berfatwa yang soleh aja kasih yang banyak karena kegunaannya lebih positif. Yang tidak soleh jangan kasih banyak karena nanti dipakai nakal gitu, dipakai bulat, dipakai yang negatif. Itu yang bisa berdebat karena yang satu ingin tetap adil supaya yang nakal tidak tambah nakal karena diperlakukan tidak adil. Saya sering ditanya kayak gitu, Gus saya punya anak 5, yang satu itu amit nakalnya. Kalau saya beri harta malah dipakai hal yang buruk. Tapi kalau saya bilang nggak dikasih, nanti kalau dia berontak, bakar rumah malah repot, Gus. Nah hal-hal seperti ini orang bisa debat karena potensinya sama-sama bisa ya, bisa tidak gitu. Tapi kalau yang baku-baku tadi ya, kalau kadung meninggal tidak wasiat atau tidak hibah ya kita bagi waris. Tapi kalau sudah kadung wasiat atau hibah ya sesuai ketentuan wasiat atau hibah. Nggih ngoten, Mbak Ulfa ya. Nggih, Gus. Saya dengan Ulfa. Terima kasih ya. Sambil dibantu sama teman-teman yang di sana yang mungkin pernah ngaji, pernah apa untuk ya sosialisasi ide tadi. Tapi insya Allah saya pastikan semua yang saya katakan itu legitimit karena ada referensinya, terus ada bukti-bukti transkrip ya tadi yang di kitab Syajaratul Ma'arif itu kitab dikarang oleh orang yang bergelar Sultanul Ulama. Jadi keren sekali karena di situ menyertakan ayatnya wa ja'alani mubarakan aina kuntu. Dan kita tahu Nabi pernah ngendikan al-bilad biladullah wal ibad ibadullah fahaina ma asabta khairan faqim. Jadi hakikat dunia itu milik Allah, hamba dengan bentuk apapun ya hamba Allah. Kalau Anda mendapatkan kebaikan di situ, kamu enggak apa-apa berdiam di situ. Ya, kita kalau i'tidal bilang Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'badu. Mungkin Amerika beberapa negara ini kan dulunya enggak pernah muji Allah, berkahnya ada orang-orang Islam, sekarang pujian juga sampai ke Amerika. Semoga kita termasuk yang mengisi segala penjuru dunia ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.